Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita, sehingga kita alhamdulillah telah dapat melaksanakan ibadah rutin, yaitu sholat isya secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan, semoga Allah mewafaqkan kita dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepadanya, mau mengikuti apa saja yang diajarkannya, bisa harapan nanti Rasulullah akan mencari kita dan ada anugerah dari Rasulullah manakala kita diberikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membacakan hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, yakni tentang bab keutamaan melakukan sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min dahrihi syai'? Qalu la yabqa min dahrihi syai'. Qala fadzalika masalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang kalian, lalu ia mandi dari sungai itu sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu itulah Allah menghapus semua kesalahannya. Tafaqun alaihi. Dari ibarat sholat 5 waktu itu seperti rumahmu, di depanmu ada sungai. Setiap hari, setiap malam, sehari semalam 5 kali mandi. Orang yang biasa mandi, apalagi nggak tanggung-tanggung sehari 5 kali, maka insya Allah kotoran terakhirnya hilang. Maka ketika Allah panggil waktu maghrib untuk menghadap sholat maghrib, setidaknya Allah menunggu kita, yuk mana yang tadi melakukan dosa dari asar ke maghrib, sini minta ampun dengan saya, maka saya akan memberikan ampunan. Masuk maghrib, selesai maghrib sampai isya, datang lagi panggilan isya, Allah panggil, seolah-olah Allah tuh manggil, yuk hamba-hambaku yang berdosa datang ke saya yang bisa mengampuni dosamu. Mana dosamu? Di antara maghrib ke isya datang. Tadi yang mainan-mainan, minta ampun. Dan datang nanti waktu subuh untuk menghapus dosa dari isya ke subuh. Subuh datang sholat asar menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Datang sholat zuhur menghapus dosa dari subuh ke zuhur. Nah, datang sholat asar menghapus dosa dari zuhur ke asar, gitu aja muter.
Maka orang yang taat ibadah, rajin sholat 5 waktu, Allah akan ampuni dosanya setiap waktu. Oh, kalau saya rapel aja lah. Paling enggak setiap Jumat. Berarti Allah ngampuni seminggu sekali langsung diampuni. Ada lagi dirapel setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha aja lah. Ada lagi yang dirapel paling enggak nanti sakaratul maut. Saya mau bertobat, iya. Kalau semua bertobat, nah, ya. Jadi bagaimana cara membersihkan kotoran zahir dengan cara mandi? Bagaimana cara membersihkan kotoran batin berupa dosa dengan cara istighfar, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dosa itu kelihatan apa enggak? Hah? Ada yang pernah melihat dosa? Misalkan mencuri, tangannya langsung tenglek, nggak bisa digerakin tangannya. Tuh lihat tuh orang lagi mencuri, kalau melihat begitu. Lagi mau nyolong, kakinya langsung bincang. Ngomongin orang, menghibah orang, fitnah orang, mulutnya langsung doer. Ada kayak gitu langsung diadab? Nggak ada. Kenapa dosa batin itu belum Allah tampakkan aibnya? Kenapa Allah belum tampakkan aibnya? Karena Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah lagi masih sayang dengan kita, ayo datangin Allah. Berarti Allah masih sayang. Makanya ketika ada orang yang ditampakkan aibnya, ingat orang yang ditampakkan aibnya itu, misalkan ada orang yang mencuri, lantas ditampakkan aibnya, ditangkap polisi, yakini bahwa pencurian yang ia lakukan itu bukan pencurian yang baru sekali, pasti sudah berkali-kali. Kenapa? Karena Allah nggak mau membuka aib seseorang ketika baru melakukan dosa satu kali. Sama, ini juga terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab nangkep maling, tangkap maling. Kenapa kamu maling? Saya buat memenuhi kebutuhan keluarga saya. Berapa kali kamu maling? Sumpah demi Allah, baru sekali. Bohong, kata Umar. Nggak mungkin Allah itu menampakkan aibmu ketika kamu baru melakukannya sekali. Akhirnya jujur, saya sudah 10 kali. Makanya ditampakkan aibnya. Makanya yuk bersihin dosanya. Oh, saya masih kecil, nggak punya banyak dosa. Ya, kalau yang belum balik, sudah balik, sudah punya rapot masing-masing. Nah, tulis rapotnya masing-masing. Hari ini nyolong mangga, tulis nyolong mangga. Kalau yang sudah balik, maka hendaknya kita mohon ampun kepada Allah, ya. Hadis yang kedua, wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawati wa khamsi kamasalin nahri jarin qamrin ala babin ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai penuh air yang mengalir pada pintu salah seorang kalian di mana ia mandi dari sungai itu 5 kali. Mandi, insyaallah rajin mandi ya. Mandi nggak tadi? Mandi kapan? Sehari berapa kali? 10. 10 kali. Iya. Ya, insyaallah mudah-mudahan dari hadis ini dapat mengingatkan kita karena sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Rasulullah SAW, sebaik-baiknya perbuatan adalah perbuatan yang disandarkan ke Rasulullah SAW. Jadi inilah yang seharusnya didengar. Nah, inilah yang seharusnya diambil ilmunya. Karena apa? Rasulullah itu berkata bukan berdasarkan nafsu tapi wahyu. Apa yang Rasul sampaikan itu bukan karena egois. Karena apa? Wahyu dari Allah. Inilah tuntunan yang terbaik. Nah, sholat 5 waktu, mumpung sholat masih gratis. Ya, ada sholat bayar. Hah? Iya, tahu memang setan itu. Yang gratis aja masih nggak mau, apalagi bayar. Neraka sebaliknya, bayar. Mau minum-minuman keras, mau narkoba, bayar. Tapi banyak yang suka. Tahu aja setan. Makanya mumpung sholatnya masih gratis, nah, insya Allah, makanya surga itu
dihiasi dengan sesuatu yang dibenci sama nafsu. Nah, surga itu sesuatu yang sangat dibenci sama nafsu. Sebaliknya neraka itu sesuatu yang sangat disukai sama nafsu. Makanya karena dia suka nafsunya, mau bayar karena sudah suka. Tapi sebaliknya surga itu sangat dibenci sama nafsu. Nafsu nggak suka. Nah, seandainya dia paham, dia ngerti, dia akan ambil semua walaupun dia harus berjalan merangkak. Bagaimana fadilah Ibnu Maktum ketika minta keringanan sama Rasulullah untuk enggak menghadiri sholat berjamaah. Nah, ditanya sama Rasulullah, dengar azan enggak? Dengar. Penuhi azan itu sekalipun engkau harus berjalan merangkak. Seorang yang buta minta keringanan sama Rasulullah untuk sholatnya, enggak apa-apa enggak berjamaah. Tapi Rasulullah enggak langsung bilang, ya udah karena kamu buta enggak apa-apa. Enggak, Rasulullah nawarin, dengar azan enggak? Dengar. Penuhi azan walaupun kamu harus berjalan merangkak. Nah, ini mah kalau zaman Rasulullah enggak pakai speaker. Nah, manjat Ka'bah, bukit azan sedengernya, meki jeri-jeri. Nah, ini pakai mic, saut-sautan. Nah, Ustaz nggak habis pikir aja, azannya mic-nya di sini, kamarnya di sini, nggak mau. Nah, rupanya auranya sudah negatif betul di sini, sampai nggak tembus azannya. Masya Allah. Pak Sodik yang jauh di sana tembus rumahnya. Kamu udah di ngajiin, udah diazanin nggak tembus, Masya Allah. Tuh ya, biar paham, biar tahu. Setidaknya ketika sering dibacakan Al-Quran, sering dibacakan hadis, seolah-olah Allah dan Rasulnya itu nasehatin, hei kamu Rahman, sholat 5 waktu. Hei kamu To'ing, ayo sholat. Seolah-olah begitu. Berarti kamu masih disayang sama Allah sama Rasul. Nggak ada geng motor, ayo kita taklim di mana, pinggir jalan. Nggak ada. Lagi main bola, ayo taklim dulu. Nggak ada. Al-Fatihah nggak ada, nongkrong-nongkrong gitu. Masih mending di sini ya. Itu saja taklim kita, mudah-mudahan yang membacakannya baik, yang mendengarkannya baik, yang lebih baik lagi yang mau mengamalkannya. Amin. Semoga yang membacakannya beruntung, yang mendengarkannya beruntung, yang lebih beruntung lagi yang mau mengamalkannya. Itu saja. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.